penampilan dari Mima, seorang pembalet balerina berhijab. Wah, luar biasa sekali. Penampilannya sangat luar biasa, anggun dan sangat cantik sekali. Dan inilah kita kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kali ini kita ditemani oleh dua wanita cantik. Wah, tentunya mereka adalah seorang pembalet. Wah, mereka adalah seorang balerina. Mungkin boleh kenalan dulu namanya siapa, usianya berapa, terus sudah berapa lama mungkin menggeluti bidang ini? Ya, halo semuanya, nama saya Esther Manurung, usia saya 41 tahun. Wow. Jadi saya sudah hampir 19 tahun. 19 tahun, wow. Ya, khususnya di Sekolah Ballet On Point Ballet School. Kemarin 4 Februari kita sudah berumur 19 tahun, begitu kira-kira. Tapi kalau dalam hal menari sudah lama, lebih dari 19 tahun? Iya, pastinya. Jadi kalau menari memang dari kecil ya. Cuma menggeluti dunia balet, khususnya On Point Ballet School sejak 2004. Tapi kalau menari sebagai pembalet dari usia berapa? Oh iya, itu ada cerita yang seru sebetulnya, Bu. Oh iya, jadi kalau saya sendiri benar-benar tertarik baletnya waktu saya SMA. Justru SMA? Ya, waktu SMA dulu saya punya teman seorang balerina. Terus saya dibawakan point shoes, sepatu yang bisa nari di ujungnya itu. Dari situ saya suka balet. Seperti itu. Jadi belum terlambat ya kalau SMA terus baru masuk balet gitu, nggak terlambat tuh? Tidak, bahkan ada kalau kita lihat di berbagai negara sekarang usia 50-60 tahun pun banyak yang baru memulai balet. It's never too late to learn ballet actually. Iya, wow. Wow, nggak kebayang itu di usia 50. Lagi viral ya sekarang ya, yang nari balet oma-oma. Oh iya? Iya. Benar, lagi viral sekarang, betul. Itu luar biasa sekali. Nah, untuk Mima ini ya, nggak pernah denger nih ya selama ini ya penari balet berhijab. Apa memang benar satu-satunya atau banyak sebenarnya teman cuma belum terekspos? Mungkin sebenarnya kalau dibilang banyak enggak, tapi dibilang satu-satunya juga enggak. Jadi ada beberapa teman juga yang pakai hijab untuk balet dan menari, tapi mereka hanya mau di kelas aja gitu. Jadi mereka tidak terlalu tertarik untuk mengekspos dirinya. Jadi mungkin balerina berhijab tuh jadi sangat minim gitu, nggak kelihatan bahkan karena mereka-mereka yang menggunakan hijab merasa nggak perlu dia diekspos, udah untuk exercise sendiri aja, untuk kesenangan sendiri gitu. Sebenarnya sih ada beberapa yang sudah mulai memutuskan untuk memakai hijab tapi juga melanjutkan mimpi dan hobi mereka. Nah, buat Mima sendiri umur berapa mulai tertarik dan apa keluarga atau beberapa orang mungkin kan berkata, oh balet janganlah gitu ya. Apalagi dengan penampilan kalau misalnya pakai bajunya yang mini. Nah itu bagaimana nanti ya? Betul ya. Dulu mulainya dari 4 tahun kebetulan. Jadi sekarang 22 tahun, jadi sekitar 18 tahun. Wow. Balet dan non-stop gitu. Jadi tidak ada proses berhenti melakukan balet. Kalau proses berhijabnya waktu itu udah beranjak dewasa sih ya, enggak dari kecil. Jadi juga melewati fase jadi balerina yang memakai pakaian sesungguhnya seorang balerina, lalu bertransformasi. Justru momen itu yang sulit, momen bertransformasi dari memakai baju balerina yang orang-orang kenal, lalu berubah menjadi sosok balerina yang mungkin belum familiar di halayak umum gitu. Jadi yang susah justru mungkin kalau masuknya langsung berhijab itu nggak begitu sulit karena ya udah gitu. Tapi karena bertransformasi dari yang biasanya lalu ke hal yang kurang familiar itu justru sulit, tapi ternyata malah banyak respon baik dan jadi banyak inspirasi juga buat orang-orang yang ternyata nggak apa-apa ya, nggak masalah ya gitu, bukan jadi suatu penghalang itu sih. Betul luar biasa. Tapi ini semangat penerobos ya. Tidak gampang untuk berbeda dari yang lain, tapi pada waktu kita berani berbeda karena sebuah prinsip, berbeda karena sebuah kebaikan, berbeda karena kita tahu yang lebih baik, maka itu akan menginspirasi banyak orang. Dan inilah dua orang yang mungkin sedikit berbeda dari banyak orang. Banyak orang memilih hal-hal yang biasa, tapi mereka memilih balet. Dan mereka juga memilih berbalet dengan berhijab. Dan yang Ibu Esther memilih mendirikan sekolah balet. Ya. Di tengah orang-orang lain berpikir, kenapa tidak bikin sekolah yang lebih istilahnya menghasilkan uang, ya mungkin les-lesan.
tapi ini justru membuka sekolah balet di kota yang kecil dan kemudian tidak terlalu banyak orang yang bisa bayar istilahnya ya. Nah, sekali lagi menjadi sebuah pertanyaan, apa yang membuat menginspirasi kalian berdua nih ya, baik Bu Esther maupun Mima, apa yang membuat inspirasi apa ini yang membuat kalian bilang gini, saya bertekad menekuni dan kemudian sampai hari ini tetap berjalan? Jadi fast forward sebetulnya memang dari kecil cita-cita saya adalah seorang guru. Tapi sampai saat itu belum tahu guru seperti apa yang Tuhan kehendaki begitu ya Bu. Jadi gak banyak loh anak-anak yang bercita-cita jadi guru, pengennya cari duit gitu ya, bintang film. Wow. Apa yang menginspirasi ini, balik lagi ya, tarik lagi nih ya. Yeah. Kok bisa bercita-cita jadi seorang guru? Jadi saya kalau khususnya anak-anak kecil, dulu saya senang jadi volunteer untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi waktu kecil saya suka ngajarin baca tulis, matematika seperti itu. Luar biasa. Sampai akhirnya saya memang hobi nari. Jadi waktu kuliah di teknik industri itu lebih mix lagi. Jadi orang tua saya kepinginan saya bisa kerja di sebuah perusahaan, tapi saya punya panggilan yang lain, pingin mengajar. Sampai satu saat begitu saya mau diterima kerja di sebuah perusahaan, saya masih ingat banget, saya bilang hari ini saya putuskan untuk tidak berangkat. Karena saya punya panggilan yang besar yang walaupun saat itu orang tua saya belum sama sekali mengiyakan. Nah, saya hobinya balet, hobinya menari, lalu saya berpikir bagaimana caranya bisa membuat satu pengajaran metode yang baru, karena orang selalu memiliki stereotip kalau balet pasti khusus untuk anak-anak yang bisa dibilang ekonomi strata ekonominya tinggi, lalu light skin, pretty, mereka dari golongan keluarga tertentu. Jadi saya dan itu menjadi satu filosofi yang kami pegang On Point Ballet School, bahwa setiap anak punya kesempatan untuk maju dan berkembang, terlepas dari bagaimana latar belakang, keadaan fisik, dan juga strata ekonomi mereka. Jadi itu yang menginspirasi saya kepingin deh punya sesuatu yang berbeda, sekolah balet yang tidak didasari oleh stereotip yang dunia ini punya. Jadi siapapun asal dia punya keinginan, walaupun dia nggak punya hal-hal yang tadi, asal dia mau, dia pasti bisa di On Point Ballet School. Wah, luar biasa nih. Jadi terima yang gendut-gendut juga ya. Oh ya, sure. Masih ada harapan buat kita. Ada harapan. Yang tua, saya yang udah tua dan gendut gitu. Masih ada harapan nih ya. Waduh, ajaib sekali. Nah, kalau Mima sendiri, apa yang membuat tertarik ke balet dan bisa menekuni sekian tahun? Oke, yang bikin tertarik justru tuh waktu itu adalah harus disiplin, justru itu. Terlepas dari gerakannya menyenangkan, tapi ada tuntutan untuk dia mengikuti, harus detail kepala sampai kaki seperti ini. Justru suka sama, mungkin dasarnya suka sama aturan ya. Jadi karena suka sama aturan, ketika kita nari terus ada aturannya tuh seneng. Nah, dan beranjak dewasa, sadar kalau balet ini ternyata bukan sekedar bergerak, bukan sekedar tampil, tapi tentang disiplin, tentang konsistensi, tentang gimana kita mengeluarkan yang terbaik, gimana control our body, our mind gitu. Karena ternyata nari bukan cuma bergerak badan, tapi dari mulai pikiran, badan, apa yang di dalam hati kita juga berpengaruh gitu sama setiap tarian. Jadi itu sih yang bikin terus maju, karena yang didapat bukan narinya, bukan soal bagaimana bergerak gitu, tapi bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya gitu melalui seni tari balet ini mungkin gitu. Wow, saya baru mendengar filosofi yang seperti ini dari kedua ibu cantik yang luar biasa. Dan saya baru dengar juga ya, bahwa lewat balet menemukan manusia seutuhnya. Sehat, ya, cara beremosi, cara berpikir dengan cara yang bijak, terkontrol, dan semuanya dieksplorkan dengan luar biasa, bijak. Luar biasa. Ini filosofi yang saya belum pernah dengar nih selama ini. Nah, setelah akhirnya nih membuka dan melayani bersama di dalam sekolah ballet ini ya, pasti banyak tantangan dong ya. Omongan orang, atau mungkin nggak ada uang, atau mungkin ya apapun ya, tekanan-tekanan masyarakat, dan kemudian gimana kalau ada anak datang bilang saya mau les tapi
sama sekali nggak bisa bayar, mungkin ada juga anak yang gendut mungkin ya, dan merasa aduh gimana sih gitu ya. Nah ini gimana nih menghadapinya? Kalau bagi kami khususnya ya Ibu, kami merasakan setelah hampir 20 tahun perjalanan kami bahwa tempat kami berkarya ini sebetulnya tempat anak-anak dipulihkan, anak-anak disembuhkan dari trauma masa kecil, dari keadaan di sekolah yang lebih ada sifat membuli. Mungkin teman-teman di sekolah yang begitu kompetitif, tapi mereka diterima dan berekspresi menjadi diri mereka, bangga dengan apa yang mereka bisa ungkapkan kepada orang lain. Kami melihat nilai itu. Nah, terlepas dari begitu banyaknya tantangan, terkhususnya untuk finance terus terang aja, karena memang balet tidaklah murah. Tapi kami tidak menyerah karena ada filosofi, ada dasar yang melatar belakangi mengapa kami striving untuk sekolah balet ini. Bahwa anak-anak yang akan menjadi generasi di masa yang akan datang, mereka jauh lebih membutuhkan pemulihan diri, walaupun kita juga membutuhkan itu, tapi kami sangat mensupport mereka, bagaimana caranya mereka bisa striving apalagi nanti masa yang akan datang. Jadi tantangan, kesulitan itu pasti banyak, apalagi metode dan pola berpikir orang mungkin belum terbuka seperti apa yang seharusnya bisa relate ke dunia balet itu sendiri. Tapi pelan-pelan kami dengan berkarya, dengan bersabar menghadapi mereka, secara tidak langsung kami sudah mengeducate orang-orang, baik penonton, orang tua, murid ataupun murid. Jadi tantangan yang seperti apapun kami rasa itu adalah part of our destiny, seperti itu. Ada nggak cerita yang misalnya anak yang bagaimana dulu masuk takut dan semua terus berubah ya? Mungkin ada pengalaman cerita? Banyak sih anak yang seperti itu yang datang tuh awalnya nggak bisa bergerak, bahkan nggak mau lihat yang lain gitu. Dan mungkin itu juga tujuan dari orang tuanya memasukkan ke balet, supaya anaknya lebih dinamis, lebih bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata berapa bulan, berapa tahun apalagi terlihat sekali perbedaannya. Khususnya bahkan dari cara mereka berbicara, dari cara mereka bersikap itu juga berpengaruh gitu. Terlihat sekali anak-anak yang apalagi konsisten ya di dunia balet bertahun-tahun itu terlihat sekali, dan artinya terbukti bahwa balet ini bukan mendidik mereka untuk bisa menari gitu, tapi mendidik mereka untuk bisa bersikap juga gitu, dan lebih mengenal diri mereka sih justru dari balet ini. Oke, mungkin memang bukan passion ya, bakatnya kasarnya bukan di balet, tapi lewat balet apa nih yang bisa dia temuin gitu. Mungkin seperti itu sih banyak perubahan. Apa yang kalian buat nih, metodenya apa ya? Kalau misalnya nih anak datang pemalu, nangis, terus bahkan malu dengan badannya misalnya ya. Kan kacau semua tuh. Iya kan kacau semua tuh. Terus yang pertama kali kalian buat ini apa ini? Jadi setiap tahun memang kita ada annual performance, dan rata-rata kalau stereotip di balet memang ada repertoire yang semua mengisahkan tentang putri cantik, standar kecantikan. Tapi sampai saat ini kami tidak, bisa dibilang kami belum mengikuti dan bahkan tidak mengikuti. Jadi seperti fairy tale yang biasa dunia tawarkan, sehingga orang-orang taunya kalau cantik begini, standarnya seperti ini. Tapi kami justru kejarnya bukan hal itu, tapi bagaimana tadi Miss Mima sudah katakan, dari karakter, kedisiplinan. Jadi hal yang kami berikan ada anak-anak tampil di pertunjukan, kami buat repertoire yang memang kami buat. Jadi kami kalau setiap annual performance, kami buat cerita sendiri gitu Bu. Dan ceritanya itu lebih ke banyak nilai-nilai kehidupan. Sehari-hari bagaimana karakter itu dibangun. Jadi mungkin orang agak sedikit bingung ketika yang lainnya Swan Lake, Sleeping Beauty, tapi kami ceritanya enggak yang seperti itu. Jadi misalnya hal yang nih, boleh enggak satu cerita nih ya yang pernah ditulis. Ya, 3 Cinta Untukmu. Jadi ada keluarga, tiga anak dan orang tua, dan ternyata setiap anak tuh punya struggling masing-masing gitu. Entah satu di sekolah, satu dengan kakaknya, satu orang tuanya sesama orang tua. Nah, ternyata ketika kita melihat sesuatu dengan lebih dekat itu tidak serumit itu dan bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin cerita yang ketika orang nonton bisa relate gitu sama hal-hal sederhana tentang orang tua dan anak dan kakak dan adik. Dan hal itu tidak
gambaran bagus yang yang seperti Swan Lake dan cantik. Sleeping Beauty gitu, Bu. Jadi berbeda dengan cerita-cerita yang khalayak Iya. umum. Tapi untuk standar kedisiplinan, nilai-nilai yang ditentukan di balet itu yang positif pastinya kita akan adaptasi ke anak-anak seperti itu. Dengan bajunya bagaimana? Apakah semua bajunya mesti baju balet yang ya seperti itu ya? Atau juga seperti ini Sesuai yang tema. berhijab dan sebagainya, ada perbedaan dan sudah dirubah atau gimana ini? Ada sih ya penyesuaian, pastinya memang ada standar tertentu di mana balet nggak boleh yang benar-benar akhirnya Tertutup. tidak terlihat gitu gerakan tangan dan kaki. Pasti ada, nggak mungkin melebihi kemudian nanti tersandung Iya. atau lain sebagainya. Tapi juga menyesuaikan, artinya tidak yang harus tutu selalu piring dan selalu seperti ini, Iya. bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan, tapi juga menyesuaikan dengan standar balet itu sendiri, tapi juga dinamis lah dengan perkembangan zaman. Ajaib, keren sekali ya, keren sekali, Banget. keren Justru sekali. ini justru berbeda ya dibandingkan yang sudah ada repertoire yang sudah pernah ada gitu. Ya, Temanya justru bagus. Bagaimana menghadapi anak yang muntah, pernah nggak Ah, iya. nangis gitu ya? Apalagi katanya ada kelas 2,5 tahun nih. Wow, saya nggak bisa bayangin ya, kan cucu saya juga baru 2,5 tahun. Biasanya kan nggak mau lah, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Setiap minggu ya ada yang nangis dan mengamuk di kelas tuh ada aja. Tapi memang kita nggak bisa, udah bisa menguasai nih anak-anak, kemudian selanjutnya terus menguasai, enggak. Pasti setiap minggu, setiap hari ada aja yang dipelajarin. Jadi justru kita yang lebih belajar banyak dari anak-anak daripada anak-anak yang belajar kita. Iya. Oh ternyata gini ya cara menghadapi. Jadi bukan lagi controlling mereka harus seperti ini, seperti itu, tapi kita apa sih kira-kira yang sebenarnya mereka pikirin, apa sih yang sebenarnya mereka mau, apa sih yang seharusnya kita lakukan. Jadi justru kita belajar dari bagaimana mereka bereaksi di kelas gitu. Apalagi yang 15-20 anak, meskipun satu lari sana, satu loncat sini, satu nangis sini, satu mau pipis sini. Jadi chaos, tapi ternyata kalau kita mencoba dengar, tar dulu nih apa sih kira-kira mereka seperti apa. Ada contoh kecil, biasanya ada anak-anak yang mau berebutan di satu tempat yang sama. Jadi mereka selalu pengen di paling depan. Kemudian susah nih, nggak boleh, mereka makin ribut, nggak boleh, satu nangis. Akhirnya ditanya, ini tempat ada satu, tapi kalian ada berdua, jadi gimana? Jadi justru kita ajak mereka untuk menyelesaikan masalah itu bersama. Kemudian mereka diam, gantian. Nah akhirnya mereka menemukan sendiri solusinya. Jadi justru dengan kita komunikasi terus mencoba mereka mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah itu ternyata bisa. Jadi dinamis, nggak bisa, oh ini udah bisa kuasain kelas hari ini, lalu besoknya bisa, enggak, pasti beda lagi. Belajarnya beda lagi, ngertinya beda lagi, nyesuainya beda lagi. Tapi selama kita mau berusaha mengertiin mereka pasti ketemu jalannya. Kami mah luar biasa nih. Kak, misalnya ada anak yang benar-benar pemalu sekali gitu, terus sampai takut gitu, terus menghadapinya bagaimana itu? Biasanya kalau itu ada pendekatan pribadi, jadi entah sebelum kelas atau ketika istirahat atau setelah kelas kita duduk dulu bareng. Karena mereka kalau langsung omongin di depan yang lain pasti mereka akan diem, nge-freeze. Jadi ada pendekatan, kemudian dicari, oh ternyata dia bisa diajak ngobrol ketika pembahasannya ini ABC. Nanti lama-lama dia mulai, Topiknya ya. iya dia akan bisa membaur sama teman-teman lainnya. Jadi memang harus ada pendekatan khusus pribadi entah di awal, tengah, ataupun di akhir kelas. dan terutama kalau yang cerita tadi Iya. Bu yang kita paparkan itu kan nggak mesti stereotip tertentu, otomatis ada penokohan kami biasa buat seperti itu. Nah pada saat mereka kita percayakan untuk hal tokoh untuk menjadi pemeran utama di pertunjukan kami, di situ mereka jadi percaya dirinya naik. Jadi mereka nggak bayangkan kalau mereka akan tampil di depan, diberikan kesempatan untuk menjadi tokoh utama seperti itu. Disitulah mereka yang tadinya pemalu akhirnya sadar, oh saya juga ada ya keunikan dan kelebihan saya sendiri seperti itu. Wow, ini buat pelajaran kita, ibu-ibu semuanya yang di rumah, ya, atau mungkin oma-oma, ya, atau yang siapapun yang melihat, jangan langsung di depan. Tadi dikatakan bisa freeze dan bisa melukai hati anak itu. Dan tadi juga dikatakan lebih baik untuk kita pendekatan dan cari apa sih yang bisa diajak ngobrol. Setiap anak kita, setiap orang ada titik di mana mereka bisa diajak ngobrol rupanya ya. Dan juga libatkan anak-anak semuanya untuk mencari solusi. Dan kita akan melihat bagaimana ada saling pengertian dan pribadi mereka pun menjadi bijak. Balet ternyata bukan hanya nari,
balet adalah sekolah kehidupan, betul Right, ya? betul. Luar biasa sekali nih, balet adalah sekolah kehidupan. Nah, tadi kan dikatakan paling sulit adalah soal ekonomi. Ya, itu betul. pergumulan tersendiri ya, karena memang balet bukan sekolah yang murah ya. Betul. Sebenarnya berapa ini? Apakah setiap masuk ditentukan harga dipatok ya sekian? Atau boleh bebas atau gimana nih? Sehingga mengalami kesulitan ekonomi ini pergumulannya di mana ini? Pastinya ada rate ya Bu ya, sama seperti sekolah lainnya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan kalau ada orang tua yang mau berkonsultasi bagaimana caranya anak bisa maju. Jadi nanti kami akan we figure it out gitu. Kami coba cari solusinya seperti apa. Jadi dengan begitu ada keterbukaan dan pastinya kami nggak segan-segan untuk mengambil jatah kami atau bagian kami. Yang penting anak-anak bisa maju berkembang seperti itu. Betul. Ada nggak misalnya solusi di mana kan salah satu baju balet itu kan mahal ya, tutunya, sepatunya gitu. Terus tapi ini kan anak kan cepat berkembang. Iya. Ya, apakah pernah gitu dibuat misalnya yang sudah dipakai sudah berkembang nggak cukup lagi ya, kemudian dicuci dan kemudian ditawarkan buat mereka yang mungkin adik kelas. Itu kan sehingga lebih murah ya, karena bekas dan sebagainya. Karena menurut saya cukup mahal segala sesuatunya ya. Kalau kami sih solusinya adalah remodeling memang, tetapi memang nggak semua kostum. Jadi ada kostum tertentu kami bisa remodeling, jadi bisa dipakai adik kelas. Tapi kalau untuk keseharian seperti uniform, seragam karena memang sering dipakai, itu memang jadi barang pribadi masing-masing. Yang bisa di-remodel adalah kostum untuk perform. Itu bisa. Itu bisa diwariskan ke adiknya. Iya, bisa. Iya. Jadi jadi kalau misalnya perform nggak usah beli ya mereka ya. Iya. Disediakan oleh sekolah baletnya. Iya, betul. Selama ini apa yang menjadi paling berkesan ya, sebuah pengalaman yang pernah berkesan misalnya anak ini datang dan bilang thank you atau apa yang paling berkesan? Mungkin dari Bu Esther pengalamannya, kemudian dari Mima. Ya, jadi yang paling saya nggak bisa lupakan adalah saya masih ingat waktu itu ada dua anak balet, dua murid balet, adik kakak. Jadi saya nggak tahu kenapa tangis mereka pecah luar biasa gitu. Dan mereka bilang mama papaku bertengkar seperti itu. Terus saya langsung peluk mereka. Saya juga shock kalau akhirnya mereka menemukan tempat mereka berlatih adalah yang paling aman adalah di kelas balet. Dan mereka bilang sepanjang aku ada di sini dan berkembang, mama papa tenang. Di situ saya kaget karena terus terang waktu itu saya juga belum menikah, jadi saya nggak ngerti bagaimana konflik rumah tangga. Tapi di situ saya kagum bagaimana mereka mendapatkan damai ya di kelas balet ini seperti itu. Dan waktu pandemi kemarin sama hal yang serupa. Kemana lagi Miss aku pergi? Cuma kesini doang aku bisa berkarya. Waktu pandemi kemarin kan semua di rumah seperti itu. Tapi studio kami buka, kami tidak berhenti untuk berproduksi seperti itu. Itu kesan yang paling luar biasa. Nah dari Mima? Mungkin ini belum lama ya, tahun lalu ada latihan kompetisi, kemudian satu anak ini waktu nari itu kelihatan lagi ada sesuatu gitu, lagi ada masalah karena kerasa dan kelihatan dari mulai energi dan ekspresi. Lalu ketika dia selesai, saya tanya kenapa? Tiba-tiba dia langsung nangis deres. Loh kenapa? Ternyata sepele. Jadi dia mau ulangan, dia sudah belajar sampai ketiduran, ternyata kisi-kisi yang dikasih itu berbeda total. Tapi dia aku bawa sampai tariannya. Lalu kita akhirnya cari solusi, ya udah gimana? Ini latihan sampai malam, tapi besok juga ulangan. Akhirnya sebelum nari kita bahas 3-5 kisi-kisi soalnya, sampai dia paham baru kita nari lagi. Dan itu kelihatan setiap dia paham semakin banyak soal, dia bisa nari jauh lebih lega. Jadi kita sekitar belajar 15-20 soal IPS waktu itu. Untuk akhirnya, untung kebetulan saya juga dulu IPS, jadi nggak lupa-lupa banget. Sampai dia lega, akhirnya dia bisa ulangan dengan tenang besok. Latihannya juga tetap jalan. Pas besok ditanya gimana, aman gitu. Ternyata itu jadi kesan dimana kita bisa mengimbangi antara akademis dan Gak cuma jadi balet ya, jadi guru les. jadi guru les. Sekali lagi dimanapun kita berkarya, kita bisa jadi berkat.
kita bisa jadi penolong, kita bisa jadi pemberi solusi. Ternyata peran guru sangat berdampak bagi anak-anak, meskipun itu hanya mungkin kelihatannya hanya seperti sekolah balet, tetapi ternyata peranan dari pengajar, peranan dari mentor, peranan dari para guru, ternyata itu sangat berdampak dan mengubahkan hidup para anak-anak. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, Aku dong. Hello teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah ke depan dalam suasana baru. Bukalah bukalah semangat baru, bukalah bukalah semangat baru, bukalah bukalah semangat baru, jadi pribadi baru. Bukalah bukalah semangat baru, bukalah bukalah semangat baru, bukalah bukalah semangat baru, jadi pribadi baru. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita masih dengan para balerina kita yang cantik dan luar biasa. Tidak hanya menjadi balerina, tapi mereka juga adalah orang-orang yang menjadi pengajar dan mentor bagi anak-anak generasi-generasi muda. Inilah mereka, luar biasa. Saya dengar-dengar katanya Bu Esther sempat pernah ke Amerika. Membawa, jadi balet ini sampai membawa ibu ke Amerika gitu, atau bagaimana ceritanya? Oke. Kayak kok bisa sampai ke Amerika, jauh hebat banget yang katanya secara maaf kata mungkin murid-muridnya juga ekonomi yang tidak terlalu Ya. ini, tapi bisa sampai ke Amerika. Gitu. Jadi saya orang yang nekat. Saya orang yang nekat dan berani bermimpi, dan saya tidak pernah memandang kenyataan itu adalah sebuah destiny. Karena saya percaya kenyataan itu bisa berubah. Pasti ada mujizat, tapi itu diperkatakan dulu dari keseharian. Jadi karena saya memang punya teman di sana, saya sudah dekat sekali seperti keluarga. Lalu satu hari dia katakan, Esther, saya sudah punya perusahaan. Artinya kalau di sini sebuah perusahaan itu sudah legal, apapun bidang jenis atau usaha atau jasa yang mau dikembangkan itu bisa. Terus karena saya masih bergelut di Bekasi khususnya, jadi bagi saya mustahil. Tapi entah kenapa kami begitu klik sampai akhirnya saya bilang, berarti kalau saya buka sekolah balet di Amerika bisa, why not? Akhirnya kami melalui proses surat menyurat, legal dan segala sesuatunya resmi memang, tetapi memang belum ada gedungnya. Jadi perizinannya sudah ada, belum ada gedungnya, tapi saya orang yang suka nekat. Jadi kalau saya nonton sebuah pertunjukan, saya pasti nggak terpaku hanya di pertunjukan. Saya perhatikan lampu, saya perhatikan sound, saya perhatikan orang-orang yang bekerja di belakang layar. Lalu saya coba pelajarin segala sesuatunya. Jadi saya suka mengamati. Nah di situ saya selama saya di Amerika, saya suka lihat sekolah-sekolah balet, bagaimana saya bisa ngobrol sama khususnya board manajernya atau
headmasternya, dan hal yang unik sebetulnya. Orang-orang Indonesia kalau saya bandingkan dengan orang-orang di Amerika, walaupun ini bukan semuanya, kita adalah orang-orang yang gigih dan rajin gitu ya. Dan saya bilang, oh satu saat saya bisa dong kirimkan penari saya ke sini. Saya bilang, why not gitu. Karena banyak juga hal yang baik dari orang-orang di Amerika, tapi saya melihat kita Indonesia punya banyak potensial, tapi kurang sponsorship. Tapi di sana sponsorshipnya membludak, yang mau kerja sangat sedikit. Jadi alangkah baiknya kalau kita switch. Iya, betul. Jadi saya punya cita-cita one day kalau akhirnya saya dengan Miss Mima bisa berkolaborasi, kami mencoba mengeducate anak-anak untuk bisa punya pola pikir yang maju, bermimpi yang besar. One day kami akan kirimkan penari ke sana, seperti itu. Jadi sampai saat ini bentuk kolaborasi kami masih dengan salah satu teman yang sekarang tinggal di Jerman, yaitu Miss Daria, seorang penari dari Ukraina. Wow. Semoga Tuhan memberkati rencana kami tahun depan. Kami akan mengadakan masterclass, workshop, examination, semua program kami berondong. Dan kita punya cita-cita anak-anak bisa kita terbangkan juga one day ke Jerman. Karena tidak ada hal yang mustahil, tapi kami masih menunggu sponsorship. Bagaimana kalau dari Amerika kita minta ya? Oh ya. Belum ya? Oh ya, sure, pasti Bu. One day, saya belum ketemu aja sama sponsorship. Amin. Pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nih, semangat ini ya. Bahkan sudah membuat izin, walaupun belum buat apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Itu langkah awal. Jangan menyerah dan jangan pernah berhenti bermimpi. Mimpilah yang besar. Karena Tuhan suka sekali menggenapi mimpi-mimpi kita. Dan pada waktu mimpi kita ini kita kerjakan dengan sungguh. Pada waktu mimpi ini kita perjuangkan. Pasti ada jalan keluar. Nah, sekarang saya tanya sama Kak Mima. Pernah nggak membuat sebuah pertunjukan gitu ya. Khusus para penari hijab gitu ya. Balet nih ya. Kan keren buat saya. Kenapa Belum tidak pernah, ya. gitu. Belum sih ya kebetulan, karena mencari masanya juga cukup sulit ya gitu. Balik lagi tadi di awal, banyak penari hijab yang mungkin lebih pengen exercise sendiri aja untuk kesenangan sendiri gitu, nggak mau dipublish. Tapi juga jangan sampai akhirnya itu jadi sebuah trik, oh ayo kita sengaja ditampilin untuk menarik. Jadi kayak mau itu muncul dari kesadaran sendiri, dari keinginan sendiri, dengan prinsip yang mereka punya, tapi juga berusaha mengekspos apa yang mereka suka gitu. Jangan sampai satu terpaksa karena jadi beda gitu. Ambience-nya, suasananya, atmosfernya akan beda ketika penari itu yang punya keinginan sendiri sama yang akhirnya yaudah yuk coba yuk kita bikin pertunjukan hijab semua biar nanti jadi sesuatu yang beda gitu. Lebih baik itu muncul dari penari itu sendiri. Nanti mungkin kalau udah ada beberapa masa yang punya kesadaran dan keinginan yang sama, kita mungkin bisa jadi suatu pertunjukan yang berbeda. Iya, karena saya percaya ya, Indonesia itu menjadi besar justru karena perbedaan. Iya, betul. Jadi pada saat kita membiarkan perbedaan itu memperkaya kita, bukan memisahkan kita, itu akan menjadi sebuah pelangi lah istilah saya ya. Pelangi itu kan nggak seru ya kalau warnanya semua sama ya, hijau gitu ya. Iya. Tapi justru sangat indah karena pelangi itu ada merah, ada kuning ya, dan itulah perbedaan. Selalu membawa sebuah kecerahan, membawa harapan, membawa keindahan, membawa semangat justru dalam perbedaan. Untuk yang hijab, Ibu, saya pernah share sama Miss Mima. Jadi gimana kalau kita roadshow? Karena waktu itu ada satu postingan kita, saya percaya itu tangan Tuhan gitu. Viral dan banyak orang yang kaget kok ada seorang guru balet berhijab seperti itu. Tapi mereka semua ada yang dari Papua, ada yang dari Malang, ada yang Surabaya, ada Jambi, Bengkulu. Saya bilang kami mau one day kita akan share karena untuk beberapa orang mungkin mereka bukan hanya nggak mau dilihat yang bukan muhrimnya, tapi untuk ketemu cewek juga mereka nggak mau lepas. Tetapi mereka mau berkarya, nah mungkin akan lebih safe buat mereka diajar oleh yang berhijab juga seperti itu. Jadi saya pernah bilang one day kalau ada sponsorship lagi, kita akan keliling Indonesia dan kita akan share ilmu balet kepada orang-orang yang mungkin tidak terjangkau dan mereka lebih safe kalau dengan tutor seorang hijab. Dan buat saya juga sangat ajaib kalau kita bisa bikin misalnya ini ya, baju balet ya, tapi bukan tutu ya, tapi batik. Ya kan kita ini seringkali kenapa mesti tutu ya kan, itu kan
dengan model yang seperti itu kan punyanya Rusia nih awalnya. Ya. betul. Nah, kenapa kita tidak bikin model apa itu Batik. benar-benar penari balet Ada. tapi batik. Kita udah gitu ada ya. kostum batik kebetulan. Udah pernah juga waktu itu. Biasanya di gedung pertunjukan emang mengangkat ceritanya juga tentang Indonesia, entah itu dari lagunya atau kostumnya. Jadi misalnya pakai lagu Cik Cik Periuk tapi tetap pakai pontius tapi bajunya batik, lalu kita tetap pakai bulu-bulu Atribut. Iya, atribut. betul. Dan siapa tahu bisa dibawa ke Amerika. Iya. Nah, Why not? Yes. ya pakai batik ya kan, pakai semuanya dan hijab dan itu kan benar-benar beda ya. Dan benar-benar bahwa ini Indonesia. Apalagi kalau digabung misalnya dengan penari balet dari Papua ya, dengan baju yang sedikit Nuansanya. rumbai-rumbai ya, kain Kalimantan ya, tenungannya, wah itu pasti keren banget tuh. Saya bisa bayangkan tiba-tiba apa itu sesuatu yang benar-benar beda. Nah, ini sebuah pertanyaan lagi buat generasi muda ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin lebih suka tarian dance modern, kemudian mungkin hari-hari ini lebih banyak suka sekali yang namanya smartphone, game gitu ya, apalagi K-pop ya. Balet ini kan udah rada-rada kuno nih ya. Iya. Sudah rada-rada tertinggal nih. Bisa nggak cerita buat yang di rumah dan buat anak-anak muda nih, apa sih menariknya balet ya? Dan buat generasi muda, balet nggak sekuno itu dan nggak semembosankan itu gitu. Ya, jadi memang di dalam kita berkarya, kita perlu juga adaptif ya Bu ya, relate dengan situasi zaman yang ada. Makanya kembali lagi kami selalu buat repertoar yang mengangkat kisah atau kebutuhan dari anak-anak. Jadi untuk balet sendiri kami untuk beberapa anak remaja kami buatkan mereka skema menjadi penokohan seperti itu. Jadi mereka fun dengan bahasa sehari-hari, jadi nggak terpatok hanya untuk menari, tapi mereka berakting, mereka berdialog pada saat mereka Lagunya balet. juga lebih modern. Iya, lagunya lebih modern seperti itu. Dan bagaimana mereka bisa, yang paling penting sih menurut kami adalah bagaimana mereka bisa berekspresi. Kadang-kadang hal-hal yang balet atau klasik sekali kurang bisa masuk ke mereka, kami harus pinter-pinter adaptasi ke karakter yang seperti apa yang cocok. Jadi memang nggak serta-merta baku. Tapi Ibu, menurut kami balet adalah sesuatu mendasar karena balet sendiri adalah ibu dari segala jenis tarian. Jadi tidak akan lekang oleh zaman, tapi kita sebagai generasi muda perlu memodifikasinya supaya yang klasik, yang tidak lekang oleh zaman itu menjadi relate justru ke kebutuhan hidup masing-masing orang. Kalau Mima pernah nggak diketawain temen-temen nih ya, misalnya bilang gini, balet mah udah kuno, mending yang lain gitu. Mungkin bukan dibilang kuno, tapi lebih ke balet gitu-gitu aja ya. Gini ya muter-muter, jadi kayak ngeledek gerakannya itu sering banget dulu pas zaman sekolah. Apalagi dulu kerjanya sekolah balet, orang kayak ngapain sih balet kan cuma gitu aja gitu. Mereka bukan mungkin melihat kunonya karena mereka juga nggak begitu paham ya sebenarnya seni ini. Tapi lebih ke itu kan gitu aja. Emang apa sih yang spesial dari itu? Nah, yang saya suka justru balet ini tuh tidak bisa instan. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya kalau kita modern K-pop tuh kita baca dari YouTube sekali dua kali bisa lah, meskipun mungkin better tetap ada guru. Tapi kalau balet nggak akan pernah bisa dia belajar sendiri 2 minggu 3 minggu, nggak. Pasti 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru kelihatan hasilnya. Nah saya suka itu nggak instan. Jadi ketika mereka menganggap itu sesuatu yang mudah kan cuma gitu-gitu doang. Kebetulan nggak pernah peduli karena saya menikmati balet ini untuk saya sendiri sih, jadi nggak pernah kayak peduli mereka mau anggapannya mereka apa, anggapnya bagaimana, gitu melihat ya. seperti apa. Oh itu kayaknya gampang, cuma tinggal muter gini. Oh itu sepatunya cuma gitu-gitu. Tapi karena punya punya kesan sendiri gitu, balet punya ruang sendiri di dalam diri saya, jadi nggak pernah peduli mungkin ya sama gimana anggapan orang terhadap balet itu sendiri gitu. Selama memang itu bikin senang dan itu tetap jadi sesuatu yang penting di hidup saya, kenapa enggak gitu. Sebuah tekad dan sebuah prinsip yang bagus. Banyak orang itu hidup karena pendapat orang lain. Dan setiap kali kita mulai hidup karena pendapat orang lain sangat mudah tergoyangkan.
dan sangat mudah menjadi seperti arus kemana angin bertiup. Dan tidak pernah menguasai benar-benar ya, karena hari ini A, besok B, dan kemudian dengan sangat mudah memberikan sebuah kritikan, tetapi besoknya juga dengan sangat mudah berubah lagi ya. Tapi pada waktu kita menikmati, pada waktu kita tahu bahwa ini berguna buat diri kita, pada waktu kita ada di situ dalam sebuah ketekunan, maka apa yang kita pilih tidak akan berbuah begitu saja. Tidak akan menjadi buah yang masam atau buah yang istilahnya tidak bisa dimakan, tetapi justru akan berbuah manis ya. Akan menghasilkan sesuatu untuk masa depan, kehidupan, tingkah laku ya. Dan luar biasa sekali. 2 orang bertekad untuk berkata, ya, mimpi besar ya, dan berbeda dari yang lain. Dan kita terobos sekalipun begitu banyak tantangan. Pasti di depan masih ada banyak tantangan ya. Mimpi apa nih yang masih selain Amerika ya? Ini bisa satu malam nih Bu. Mimpi saya dari dulu kepingin banget kami punya satu gedung yang proper untuk sekolah balet, karena selama ini hanya studio. Kami rindu banget bisa menggerakkan anak-anak bukan hanya sekedar untuk akademi baletnya, tapi secara manajerial. Jadi sebuah ballet company di Bekasi yang menginspirasi banyak orang, sehingga anak-anak mungkin ada yang punya bakat tapi nggak punya dananya, atau ada anak yang mau tetapi tidak punya support system dari keluarganya. Kami bisa rengkuh mereka dan kami bisa berkarya bersama mereka, karena saya dan Miss Bima kami sangat yakin di Indonesia ini khususnya begitu banyak potensi yang bisa digali, dan untuk itu kami percaya mimpi itu sooner or later kita akan raih bersama. Amin. Mima, mimpinya apa? Itu sama satu. Yang kedua sepertinya mau membuat balet ini menjadi sesuatu yang inklusif, alias menjaring lebih banyak orang dengan entah keterbatasan fisik ataupun iya, jadi bukan hanya balet ini yang tubuhnya sempurna dari kepala sampai kaki, tapi mereka yang entah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, atau tidak punya anggota tubuh yang lengkap juga bisa merasakan esensi dari balet itu sendiri sih. Kebetulan dulu pernah yang kalau nggak salah tunarungu, tapi memang tidak bertahan lama sih ya, itu yang setiap berapa menit dia harus disuntik juga, jadi mamanya selalu standby, kemudian balik lagi berapa menit sekali harus diambil darah atau disuntik, saya nggak ngerti, tapi anaknya tuh tekun, dan artinya berarti bisa gitu anak-anak. Jadi lingkungan yang inklusif, dan orang-orang yang normal pun tidak melihat itu sebagai sesuatu yang aneh, karena itu namanya inklusif kan. Kalau eksklusif justru kelihatan perbedaannya, kalau inklusif justru menyatu semuanya gitu, nggak ada kelihatan sesuatu berbeda. Keren. Saya pernah lihat pertunjukannya di mana yang balet satunya tunarungu, yang satunya tangannya cuma satu, tapi bagus sekali, keren sekali narinya. Ya, dan saya memang percaya ya, Indonesia perlulah seperti itu. Orang-orang yang istilahnya cacat, mungkin juga karena luka, mungkin karena memang dari lahir cacat, kita berikan tempat lebih lagi supaya mereka bisa mengeksplor dirinya. Dan itu akan menjadi semangat buat banyak orang yang normal ya. Karena banyak yang normal begitu mudah menyerah. Sedangkan mereka tidak mudah menyerah nih menghadapi segala sesuatu. Ya, mungkin nanti akan banyak sekali bisa ditampilkan kalau boleh foto-foto atau video dari anak-anak. Ya. Bisa diberikan supaya nanti kita bisa lihat semua nih. Buat semua yang di rumah, kita akan lihat kelas-kelas balet ya. Supaya kita tidak berpaku hanya perbincangan ini, tapi kita akan lihat nanti live kelas-kelas baletnya, pasti mereka banyak, dan juga perform mereka, sehingga ceritanya ini akan menjadi sangat seru, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan juga buat siapa saja yang miskin, yang merasa nggak punya uang, tapi juga yang gendut, yang sudah berumur kayak saya, ya, yang cacat. Sekali lagi, kita mau berkata, kita mau buat balet menjadi sekolah kehidupan. Kita mau buat balet menjadi sebuah kesempatan yang ajaib, di mana akan begitu banyak orang bisa terlibat di dalamnya. Kita akan buat balet yang berbeda ya,
balet dengan hijab, nanti mungkin ada balet dengan batik, mungkin ada balet dengan baju daerah seluruh Indonesia. Wow. 38 provinsi. Wow. Saya mengharapkan yang besar, Yes, yang of course. ajaib dari kedua teman kita. Amin. Sekali lagi sebelum kita Mengakhiri. mengakhiri episode ini, mungkin aku mau minta dari Miss Esther dengan Kak Mima, mungkin boleh buat pesan-pesan buat para orang tua. Nah, kadang mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin nggak usah lah, jangan balet gitu ya. Mungkin ada juga orang tua yang mendukung anaknya, begitu suka, wah kayaknya anak saya bisa nih suka tarian, mungkin dia suka Hanya orang tua juga dance. takut kan, Iya. nanti balet buat apa, nggak dapat uang ya, kemudian malah ngabisin duit. Bener. Ada lagi orang tua yang bilang balet nanti bikin anaknya tertinggal di sekolah Betul. karena sudah capek. Nah, coba boleh Nah, mungkin diberikan. boleh berikan pesan untuk buat orang tua, juga pesan untuk anak-anaknya. Untuk yang mungkin mereka kepingin cuma mereka masih ragu atau takut gitu ya. Mungkin dari Miss Esther dulu, lalu Kak Mima. Ya, jadi khususnya para orang tua yang terkasih, saya sangat berharap banyak orang tua bisa mendukung anak-anak terlepas dari keterbatasan keluarga ataupun akademi mereka. Karena kita tidak pernah tahu pada saat proses itu berjalan akan ada sesuatu yang berubah yang justru mungkin itu satu-satunya penolong untuk anak bisa berkembang dan maju. Dan untuk anak-anakku, khususnya anak-anak Indonesia yang ingin sekali mengembangkan diri dengan talenta yang dimiliki, entah apapun dunia tari yang anak-anak inginkan, terus berprestasi, jangan pernah menyerah. Karena kita tidak pernah tahu langkah kita yang di depan atau perbuatan kita yang seperti apa yang akan membawa kita sampai kepada impian kita. Wow, luar biasa. Kak Kalau dari Mima? saya mungkin Untuk orang balet, balerina itu bukan satu tujuan sebenarnya. Itu adalah satu jalan, satu proses, satu hal yang ditempuh untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Gitu. Jadi jangan pernah merasa balet artinya harus jadi balerina, balet artinya harus jadi seniman. Tapi dari balet apa yang akan kita dapat dan apa yang akan kita kasih sama orang lain. Jangan menyerah, jangan lupa bermimpi besar. Ada sesuatu yang sangat indah dan menunggu kita. Juga jangan pernah takut dengan perbedaan. Mari terus Indonesia maju. Ternyata balet tidak hanya belajar tentang fisik, tetapi balet juga adalah tentang belajar tentang karakter, persistence, ketekunan, dan juga sebuah keindahan disatukan menjadi satu. Ternyata balet tidak hanya tentang seni, tetapi balet juga tentang kehidupan dari para balerina-balerinanya sendiri. Sekali lagi, jangan tutup hatimu. Kalau mungkin kalau ada orang tua atau kalian ada anak-anak yang ingin mencoba balet, mulailah mencoba mumpung waktunya masih ada. Mumpung waktunya masih ada, mulailah kita sama-sama mulai berkarya. Jangan pernah takut, mungkin kita bisa berbeda, ada perbedaan, ada kekurangan, mungkin ada kekurangan dalam secara fisik. Ternyata itu tidak pernah menghalangi ya, ternyata tidak pernah menghalangi. Tadi saya sempat nanya sebelum kita wawancara, kalau jadi balerina itu apakah harus kurus, saya bilang. Kalau saya yang tidak terlalu kurus ini bisa nggak? Oh bisa, nggak masalah, bukan soal fisik. Tadi Tapi katanya 50 aja boleh? Iya, umur 20 tahun aja boleh ternyata. Oma boleh nih, Oma aja boleh. Oma ini, oma. Sekarang lagi viral ya, banyak oma-oma, oma-oma balet gitu. Lagi viral di luar negeri, lagi viral banget. Justru lesnya itu banyakan untuk oma-oma yang sudah pensiun, mereka benar-benar mengisi kehidupannya dengan balet gitu. Jadi jangan tutup paradigma kita, jangan tutup pemikiran kita, karena balet itu sangatlah luas, bukan cuma sekedar tarian, bukan sekedar cuma seni, tetapi ini juga kehidupan. Jadi sekali lagi tetap stay tune di MMA, inilah para balerina-balerina ajaib, teruslah berkarya untuk bangsa, jangan pernah berhenti. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.